Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Fukariha dengan NIM 200201111089 akan menjelaskan mengenai putusan hakim peradilan tata usaha negara. Ya. Jadi jenis-jenis putusan dalam pengadilan tata usaha negara ini meliputi putusan selah atau putusan antara yang belum merupakan putusan akhir, serta putusan akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan. Yang pertama yakni putusan selah atau putusan antara, interlocutor vonis. Merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Putusan selah ini berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan selah meliputi yang pertama putusan provisi, yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. Misalnya, putusan untuk menunda pelaksanaan putusan tata usaha negara yang disengketakan atau untuk mengizinkan penggugat berperkara secara cuma-cuma atau pro deo. Yang kedua adalah putusan insidentil, yaitu putusan selah yang diambil secara insidentil atau karena adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya karena kematian kuasa penggugat atau tergugat. Yang kedua adalah putusan akhir. Merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini terdiri dari putusan akhir yang bersifat menghukum atau kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, meliputi memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Yang kedua adalah putusan akhir yang bersifat menciptakan atau konstitutif, yakni putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum. Dan yang ketiga adalah putusan deklarator, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Pada pokoknya, putusan hakim PT UN adalah berupa pernyataan batal atau tidak sahnya suatu keputusan tun. Dan yang penting untuk diketahui pula adalah bahwa pemeriksaan dalam perkara tun adalah berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat atau oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tun. Sementara badan atau pejabat tun sendiri tidak dapat mengajukan gugatan ke PT UN untuk menggugat keputusannya. Gugatan yang diajukan seseorang atau badan hukum perdata itu memiliki arti penting dalam pemeriksaan sengketa tun. Karena gugatan yang diajukan pihak penggugat itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan dan gugatan harus dalam bentuk tertulis. Gugatan yang diajukan terhadap keputusan tun yang bersifat yang pertama melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, keputusan tun yang disengketakan itu diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk keadaan demikian, maka dalam surat gugatan itu harus merupakan keharusan bahwa posita atau duduk persoalan
haruslah jelas, baik yang mengenai alasan berdasarkan keadaan maupun memuat alasan-alasan berdasarkan hukum dan juga petitum atau apa yang diminta harus lengkap. Suatu kekhususan dari gugatan yang diajukan tersebut adalah bahwa yang dapat dituntut di muka PT UN itu hanya terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tun yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Sedangkan tuntutan tambahan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya atau tuntutan rehabilitasi. Keputusan hakim terhadap sengketa yang diperiksa adalah berupa pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan tun yang disengketakan atau digugat. Adapun bentuk dari keputusan hakim itu dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Dalam hal apa suatu putusan dinyatakan sebagaimana disebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menjelaskan lebih jauh, baik dalam pasal maupun dalam penjelasan pasalnya. Untuk itu, apa yang dikemukakan Syahron Basah dapat dikemukakan di sini, bahwa menurut sifatnya, amar atau di dalam putusan hakim PT UN dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang sudah tadi saya sebutkan, yakni putusan kondemnatoir yang biasanya berbunyi, yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya. Sedangkan putusan konstitutif yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum. Adapun isi amar putusan hakim dapat berupa yang pertama gugatan gugur, yaitu apabila para pihak atau para kuasa kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut. Yang kedua, menolak gugatan. Menolak gugatan berarti memperkuat ketetapan. Yang ketiga, mengabulkan gugatan. Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan ketetapan, baik seluruh atau sebagian, dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengubah dan menyesuaikan ketetapan tersebut dengan putusan hakim administrasi. Dari bentuk amar putusan yang hakim PT UN sebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka akan terlihat pemahaman yang lebih jelas guna memahami bentuk amar dari putusan hakim PT UN. Bila kita bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Syahron Basah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.